Baik, kali ini kita ketemu di video yang ketiga, masih di chapter 1, manajemen operasi ya, dengan bukunya Heiser. Kalau di video yang kedua tadi, kalimat penutup saya adalah apa sih yang akan dilakukan oleh manajer operasional. Nah, maka sebelum kita membahas tentang materi apa saja hal yang dilakukan oleh manajer operasional, di sini di video yang ketiga ini saya akan memberikan contoh penjelasan dulu bagaimana seorang manajer operasi itu melakukan aktivitasnya. Contoh yang saya tampilkan di video ini seperti yang ada di bukunya Heiser halaman 6 sampai dengan halaman 7 pada bagian example 1. Ceritanya di situ perusahaan yang bernama Fisher Technologies, ya perusahaan kecil, harus mampu meningkatkan performance mereka, ya. Nih, meningkatkan profitabilitasnya agar operasinya berjalan dengan lebih baik. Nah, kemudian di poin yang kedua di sini disebutkan management has determined that if the firm fails to increase contributions, its bank will not make the loan and the equipment cannot be purchased. Jadi pada kasus kali ini perusahaan Fisher Technologies itu dihadapkan pada kondisi mereka harus meningkatkan kontribusi atau keuntungan yang diraih. Karena kalau itu tidak dapat ditingkatkan, maka nanti bank tidak mau meminjamkan sejumlah dana kepada mereka. Ya, kalau perusahaan tidak bisa meningkatkan profitabilitasnya tadi, kalau kontribusinya tidak bisa ditambah. Nah, kalau bank tidak mau meminjamkan dana kepada mereka, otomatis perusahaan Fisher Technologies ini tidak bisa membeli peralatan-peralatan yang akan semakin mendukung kegiatan mereka. Nah, ini terusannya nih. If the firm cannot purchase the equipment, the limitations of the old equipment will force Fisher to go out of business. Jadi kalau ceritanya di sini konteksnya adalah kalau ternyata bank tidak bisa memberikan pinjaman karena profitabilitas Fisher Technologies ini kurang baik, ya efeknya perusahaan nggak bisa beli peralatan baru. Otomatis mereka hanya bisa menggunakan peralatan yang lama. Padahal peralatan yang lama itu sudah tidak memungkinkan bagi Fisher Technologies untuk bersaing. Artinya di sini disebutkan kalau perusahaan ternyata tidak dapat dana pinjaman dari bank karena profitabilitasnya jelek, maka mereka hanya bisa menggunakan peralatan yang lama dan peralatan yang lama itu bisa menyebabkan mereka akan tersingkir dari persaingan atau akan menyebabkan perusahaan mereka tutup. And in doing so, put its employees out of work. Efek yang lain kalau ternyata dana pinjaman dari bank itu tidak dapat diperoleh, ya berarti akan banyak karyawan yang dirumahkan. Dan perusahaan tidak bisa lagi melayani pelanggan. Nah, maka dari kasus yang pertama ini, ya, sesuai dengan judulnya, Examining the Options for Increasing Contributions, untuk meningkatkan produktivitas mereka, perusahaan itu dihadapkan pada 3 opsi strategi yang bisa diambil. Maka di sini di bagian example 1 ini teman-teman bisa melihat bahwa seorang manajer operasi harus bisa mengambil keputusan strategi mana yang akan diambil, opsi mana yang akan dipilih untuk dapat meningkatkan profitabilitas atau contribution itu tadi. Nah, strateginya apa saja? Di sini sudah dijelaskan juga di buku ya. Strategi yang pertama itu namanya marketing option. The first option is a marketing option where excellent marketing management may increase sales by 50%. Ya, jadi opsi yang pertama itu disebut opsi pemasaran. Konteksnya adalah dengan manajemen pemasaran yang baik maka dapat meningkatkan nilai penjualan sebanyak 50%. Nah, kalau nilai penjualan bisa meningkat 50%, efek yang lain, contribution itu akan meningkat sebesar 71%. Nah, ini kan sepertinya menguntungkan nih, ya. Tetapi kalau manajer operasional memiliki beberapa opsi harus dilihat lagi dengan detail.
hal-hal lain di dalam opsi itu. Maka di sini disebutkan, increasing sales 50% may be difficult, it may even be impossible. Ya. Jadi memang sepertinya menggiurkan nih opsi yang pertama nih. Pakai opsi marketing, pemasarannya bagus, penjualan bisa meningkat 50%. Kalau penjualan meningkat 50%, nanti keuntungan akan meningkat 71%. Keren kan itu? Tetapi masalahnya di situ disebutkan, yang namanya meningkatkan penjualan 50% itu hal yang sangat sulit. Ya. Bahkan mungkin impossible, tidak mungkin dilakukan. Nah, terus gimana? Kan gitu. Kemudian muncul opsi yang kedua, disebut dengan finance or accounting option, opsi finansial atau akuntansi. Where finance costs are cut in half through good financial management. Nah, jadi di sini kalau opsi yang kedua, opsi akuntansi keuangan istilahnya itu, ya. Kondisinya adalah finance cost-nya, ya, cost finansialnya itu akan dikurangi sebesar separuh dari yang sudah ada sekarang ini. Ya, jadi cost-nya akan dipotong 50%. Nah, tetapi kemudian di sini disebutkan, but even a reduction of 50% is still inadequate for generating the necessary increase in contribution. Ternyata pemotongan cost sebesar 50% atau sebesar separuhnya itu juga tetap tidak mencukupi untuk meningkatkan kontribusi atau labanya. Kenapa? Karena kontribusinya hanya meningkat sebesar 21%. Kemudian opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga ini adalah disebut dengan operational management option. Di mana konteksnya manajemen itu akan mengurangi cost produksi sebesar 20%. Dan efeknya nanti akan bisa meningkatkan laba mencapai 114%. Nah, ini contoh nih, bahwa seorang manajer operasi itu akan dihadapkan pada beberapa opsi yang harus diambil. Nah, maka kemudian di halaman 7 itu sudah dibuat perhitungannya. Jadi sebenarnya kalau mau membuktikan apakah benar menguntungkan yang ketiga, kan seolah-olah menguntungkan yang ketiga ini ya, 114%. Nah, itu harus dibuktikan dengan hitungannya dulu, benar nggak nih? Nah, ini cara menghitungnya. Ya. Jadi kalau mau menghitung dengan lebih mudah, caranya adalah kalian bisa buat tabel seperti ini, dengan 5 kolom, tergantung ya berapa opsinya. Kalau tadi kan hanya ada 3 opsi nih, marketing option, finance option, dan operations managerial options. Maka ini 3 kolom opsi. Kemudian kolom yang kedua ini current itu kondisi yang saat ini sebelum adanya opsi-opsi itu. Ya, kemudian ini komponen-komponennya. Nah, membuat tabelnya seperti ini. Kita masukkan semua komponennya. Tadi kan ada nilai penjualan, ada cost of goods sold, gross margin, laba kotor ya. Gross margin itu berarti penjualan dikurangi cost of goods sold. Kemudian ada finance cost, tadi disebutkan di opsi yang kedua ada finance cost. Kemudian ada subtotal. Ya, subtotal ini rumusnya adalah gross margin dikurangi dengan finance cost-nya. Kemudian ketemu laba, nanti labanya dihitungnya setelah pajak, maka di sini ada pajak 25%. Berapapun nanti hasil di sini dikurangi dulu dengan pajaknya. Baru nanti akan ketemu nilai laba atau kontribusinya. Nah, di sini kita bisa melihat pada kolom yang kedua ini, current, kondisi perusahaan sekarang, itu kontribusinya adalah atau labanya adalah bernilai sebesar 10.500 US dollar. Ini yang harus ditingkatkan. Tadi di awal sudah saya katakan, nilai ini harus meningkat agar bank mau meminjamkan dana untuk beli peralatan baru. Ya kan? Nah, maka kemudian dihadapkan pada 3 opsi. Tinggal dicari mana nanti yang nilai kontribusinya peningkatannya lebih tinggi. Itu yang akan diambil. Oke, kita coba dulu menghitung untuk yang pertama, marketing option. Ya. Untuk marketing option tadi ketentuannya apa? Ketentuannya kalau kita kembali ke sini, ya ini, penjualan akan meningkat sebesar 50%. Nah, berarti di sini kan nilai awal penjualan 100.000 dolar. Kalau ketentuannya penjualan meningkat sebesar 50%, maka di sini akan kalian hitung berapa
peningkatannya. Ya. Berarti kalau sales meningkat 50% dari 100.000 berarti ada tambahan 50.000. Maka dengan opsi yang pertama nilai penjualannya jadi 150.000 dolar. Ada ketentuan lain nggak dari komponen di pinggir ini yang sesuai dengan opsi yang pertama? Ternyata tidak ada. Ya. Tambahannya misalnya cost itu kan nggak ngefek ya. Oke. Nah, yang perlu diingat di sini adalah peningkatan penjualan 50% nih, ini juga akan berpengaruh terhadap cost of goods sold-nya. Ketika peningkatan penjualan 50%, maka cost of goods sold-nya itu juga akan meningkat sebesar 50%. Maka otomatis di sini kalau kondisi awal cost of goods sold-nya 80.000, ya, karena ada peningkatan 50%, maka cost of goods sold-nya bertambah sebesar 40.000 jadi 120.000. Jadi 50% dari 80.000 itu 40.000. Nah, kemudian tinggal dihitung ke bawah. Gross margin-nya berapa untuk perhitungan yang baru dengan opsi yang pertama. Diketahui bahwa nilai sales sudah berubah jadi 150.000, cost of goods sold-nya berubah jadi 120.000, maka gross margin-nya menjadi 30.000. Cost-nya bagaimana untuk finance cost? Di opsi yang pertama tidak ada ketentuan khusus, berarti nggak berubah. Masih sama dengan kondisi awal, yaitu sebesar 6.000. Maka di sini tetap ditulis 6.000. Kemudian dihitung berapa subtotalnya, dari 30.000 dikurangi 6.000, jadinya 24.000. Apakah sudah ketemu ini labanya? Belum. Ingat, tadi ada pajak 25%. Maka nilai 24.000 ini harus dikurangi pajak sebesar 25%, berarti dikurangi 6.000 karena seperempatnya. Ya, seperempat dari 24 adalah 6.000. Hasil akhirnya ketemu kontribusinya 18.000. Jadi dari opsi yang pertama ada tambahan peningkatan laba sebesar 7.500. Dari yang tadinya labanya 10.500 jadi 18.000. Apakah itu yang akan diambil? Belum tentu. Kita lihat dulu opsi yang kedua dan opsi yang ketiga. Nah, ini salah satu contoh penyelesaiannya seperti ini. Apakah kalian bisa menjelaskan bagaimana menghitung opsi yang kedua dan ketiga? Harusnya bisa. Ya, ini sudah saya beri tanda. Kalau masih penasaran bagaimana menghitung opsi yang kedua dan ketiga, maka kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar semakin bertambah nanti wawasannya dengan video-video yang baru. Terima kasih.